diberkati Tuhan. Kembali kami hadir dalam program acara Morning Blessing. Kiranya kami semua bisa menjadi berkat. Kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Baik semua yang ada di seluruh tanah air maupun yang ada di Kucing, Sarawak. Kita mau melayani Tuhan sama-sama. Mari kita bawa hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya saat ini tidak ada suatu kuasa apapun yang lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus. Mari kita bawa hati kita dalam hadirat Tuhan.
Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Hidupku, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku
biasa Tuhan. Tidak ada yang pernah menandingi kuasa-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, kalau hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan, kiranya Kau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Engkau jadikan hari yang luar biasa bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom. Untuk morning blessing hari ini kita mau baca di dalam Injil Mazmur pasal 91. Untuk kita siapkan di hati kita, mari kita baca dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, kita boleh kembali dalam program Morning Blessing, dan saya percaya saudara diberkati Tuhan. Dan saya percaya pagi hari adalah pagi yang indah buat kita nikmati, hari Senin
Dan hari Minggu kita sudah dengar firman Tuhan tentang kesetiaan. Kita mau lanjutkan pada tema tentang kesetiaan. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudara, ada sebuah tokoh itu Yonatan dengan Daud yang bagaimana mereka mengasihi seperti dirinya sendiri. Di dalam Alkitab kita akan menemukan seorang persahabatan yang sejati, yaitu persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Bahkan Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia, Daud, seperti jiwanya sendiri. Nah saudara, kata berpadulah artinya terjalin sebuah hubungan yang begitu erat dan kuat dan tidak terpisahkan. Kasih yang terjalin di antara keduanya melebihi kasih saudara kandung. Inilah kasih sebagai seorang sahabat yang sejati. Di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Atas dasar inilah Yonatan dan Daud mengikat perjanjian dan saling berkomitmen. Perjanjian adalah bukti adanya kesatuan dalam hati dan jiwa. Nah saudara, kalau kita melihat kasih seorang sahabat tidak melihat rupa, tingkat pendidikan, bahkan status ataupun pangkat. Yonatan adalah seorang putra Saul, Raja Saul, tidak pernah merasa malu telah menjadikan Daud sebagai seorang sahabat yang meski profesi Daud hanya seorang gembala, perbandingannya bumi dengan langit saudara ya. Tetapi Daud, persahabatan Daud dengan Yonatan tidak menjadi penghalang untuk kedua belah pihaknya untuk membangun sebuah persahabatan. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat keempat, ketika Daud hendak terjun ke medan peperangan, Yonatan pun rela menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, bahkan panahnya dan ikat pinggangnya. Nah saudara, padahal kita perlu tahu perihal tentang jubah dan perlengkapan perang adalah lambang kehormatan dan kedudukan seseorang. Ini pun bukti nyata kerendahan kasih dan hati Yonatan. Nah saudara, kalau kita melihat seorang sahabat yang bagaimana, ini adalah gambaran seorang Yesus yang memberikan hatinya kepada kita. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-13 katakan, tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ayat ke-14 katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, Tuhan Yesus ingin memposisikan seperti Daud dengan Yonatan, demikian Tuhan dengan kita. Karena Tuhan tahu seperti Yonatan dengan Daud seperti bumi dengan langit. Tuhan gak mau ada jarak di antara kita sebagai seorang sahabat. Makanya Tuhan turun ke bumi, memposisikan sama seperti manusia. Dan firman Tuhan katakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara, Allah membuktikan dia setia. Dia turun dari surga, singgasana yang termulia, dia turun ke bumi untuk menyamakan posisinya dengan kita sebagai seorang sahabatnya. Dia sahabat yang berani memberikan nyawanya kepada kita. Pertanyaannya, seringkali kita hanya karena perut, karena kedudukan, karena sesuatu yang kedagingannya menyenangkan daging kita tinggalkan Tuhan. Kita tukar posisinya dengan Tuhan. Tapi Tuhan karena sahabat yang baik, dia tidak pernah membalas setiap kejahatan kita dengan kejahatan. Tapi Tuhan selalu membalas kejahatan karena Tuhan dasarnya memang sempurna dan penuh kasih. Dia membalasnya dengan penuh kasih kepada kita.
Mari pagi hari ini kita diingatkan tentang kasih seorang sahabat yang setia, itu Tuhan Yesus. Inilah yang di dalam bumi Daud dengan Yonatan lakukan seperti yang Yesus lakukan. Sahabat yang sejati, tidak memandang rupa, tidak memandang status kedudukan. Yesus yang sebagai Tuhan, sebagai Raja, dia turun ke bumi menyamakan dirinya sebagai hamba. Dan sebagai hamba dikatakan bahwa Yesus melakukan segala perintah-perintah Bapanya. Sudahkah kita hari-hari ini melakukan perintah Tuhan? Karena kita sudah dianggap sebagai seorang sahabat. Bahkan katakan kamu bukan lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Wow, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Tetapi aku menyebut kamu, Yesus menyebut saya dengan saudara adalah seorang sahabat. Sahabat. Karena apa? Yesus percaya bahwa kamu bisa berpikir yang terbaik buat Bapa di surga. Yang terbaik. Yang terbaik. Pertanyaan, mengapa ada orang tidak bisa berbuat yang terbaik? Karena hidupnya tidak tahu posisinya. Kalau kau tahu posisinya, Yesus menyebut Anda seorang sahabat. Anda mau katakan, Tuhan, aku terima dan aku mau berubah pagi hari ini. Mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini dan terima berkat yang berlimpah-limpah di pagi hari ini. Oh rabasikata karabasikata karabasikata sikata karabasikata 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 karabaraba sikata karabasikata 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 karabarabaraba sikata karabaraba sikata karabarabaraba. Terus sembah dia. Oh haleluya, haleluya, Engkau baik. Oh ya rabasikata karabasikata 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 karabaraba sikata karab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 ara
Siarara para 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 siarara bakata kara para 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 siarara para sebalia sebalia. Haleluya. Terus sebalia. Mari sama-sama katakan, kita sedang bernyanyi untuk sahabat kita yang sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia Tuhan yang memposisikan, menyetarakan posisi Tuhannya, menyebut kita sebagai seorang sahabatnya. Jadi saudara, waktu kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan, melakukan segala perintah-perintah Tuhan, kita bukan seorang hamba, tapi kita seorang sahabatnya Tuhan, yang Tuhan kasihinya. Karena seorang sahabat dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dia tahu yang terbaik buat Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang
bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan. Tak pernah Kau biarkan kami Tuhan berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sama-sama katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa. Yesus sahabat yang baik, yang mengerti setiap tetes air matamu, yang mengerti setiap problema-problema kehidupan kita. Percayalah, jangan kau ragukan dengan kasihnya Bapa kita di surga. Dia memposisikan Tuhan sebagai seorang sahabat yang baik pada kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Saya katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan dengan hatimu yang paling dalam, air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Mari sama-sama kata di pagi hari ini, Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, Saat kami mengetuk pintumu Tuhan, Engkau Bapa yang selalu membukakan pintu bagi kami. Sebab Kau Bapa sahabatku yang kekal. yang kekal. Oh, dengan iman katakan sungguh-sungguh Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi sahabat kita, Bapa kita yang kekal, yang luar biasa, yang mengasihi kita saat kita berdosa.
yang mencintai kita di saat kita berdosa. Bapa, terima kasih Engkau menerima kami apa adanya Tuhan, tapi Engkau berkreatif untuk selalu mengubah hidup kami. Engkau sahabat yang sejati Tuhan, Engkau yang selalu mencari kami untuk menyelamatkan kami Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Selamat pagi Tuhan, kami bisa beraktivitas, kami bisa memulai hidup kami di hari Senin ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami direlasikan hari Senin tanggal 5 Oktober kami diberkati lebih daripada hari sebelumnya. Ada berkat baru, ada sukacita baru mengalir atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.